Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Iqbal dalam AM Talk Show. AM Talk Show kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa tentunya, pemirsa Arafamina TV, di mana tamu ini adalah sosok di balik berkembangnya Arafamina dan pelayanan jamaah Arafamina ketika berada di Arab Saudi. Nah, mau tahu siapa sih sosok tersebut? Sudah berada di sebelah kiri saya, sosok tersebut adalah Ustadz Hamzah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Baik, pripun kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat nggih Ustadz nggih, Ya, walaupun kondisi yang seperti ini gitu ya, nggih, harus Ustadz, tetap nggih. sehat. Harus tetap sehat. Baik Ustadz, mungkin sebelum saya masuk ya terkait penjelasan saya yang tadi terkait Arafamina dan pelayanan Arafamina. Saya dengar-dengar nih Ustadz, di luar sana itu Ustadz Hamzah ini erat kaitannya dengan muasasah Ustadz. Ya, ya. Nah, muasasah itu apa Ustadz? Muasasah ini semacam sebuah perusahaan di Saudi Arabia, perusahaan swasta yang diserahkan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk mengurus keperluan jamaah umroh dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Apalagi pada saat pandemi sekarang ini ada pergeseran peran muasasah yang sangat vital dan signifikan. Kalau dulu muasasah itu hanya mengeluarkan visa umroh saja dan kemudian mengcover jamaah itu jika terjadi masalah di dalam Saudi Arabia. Tapi saat ini ada tambahan tugas. Sekarang muasasah sudah diberikan kewenangan juga untuk booking hotel, menyiapkan bis, dan segala sesuatu program yang dijalankan pasca pandemi ini harus dengan koordinasi muasasah. Nah, itu adalah perusahaan swasta yang diberikan kewenangan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk menerbitkan visa dan segala macam turunannya. Itu muasasah. Baik, berarti muasasah ini organisasi vital nih Ustadz nih. Sangat vital untuk sangat vital. Keberangkatan umroh, apalagi untuk jamaah-jamaah umroh dari mancanegara. Bahkan itu apakah Indonesia saja atau bagaimana Ustadz? Seluruh jamaah umroh umroh yang di Indonesia ini harus melalui muasasah untuk mendapatkan visa untuk jamaah umroh. Beda dengan di luar jamaah umroh, bukan muasasah yang punya domain di situ. Nah, jadi seluruh negara sama saja aturan mainnya. Wah, luar biasa berarti ya, pemirsa semuanya. Berarti Ustadz Hamzah ini adalah pemain vital gitu ya dari keberlangsungan Arafamina juga, karena salah satu orang yang mengakomodir jamaah-jamaah Arafamina dan jamaah-jamaah yang berangkat dan sudah sampai di sana mulai dari hotel, kemudian visa dan juga bus, begitu nih Ustadz nih. Ya, bahkan muasasah itu perannya lebih dalam lagi ya. Sejak masih di Indonesia, ketika proses entry visa itu pun kan sama muasasah. Jadi perwakilan di Indonesianya kita entry, kemudian di-approve oleh muasasah dan dicetaklah visa tersebut. Jadi mereka bersama kita, muasasah itu bersama kita sejak kita belum berangkat. Masya Allah, berarti peranannya dari awal sampai akhir nih berarti Ustadz nih. Baik Ustadz, tadi mungkin sudah terjawab nih apa itu muasasah dan bagaimana peran Ustadz Hamzah begitu nih. Nah, selanjutnya Ustadz, saya mulai masuk nih terkait hubungannya Ustadz Hamzah dengan Arafamina itu apa? Gitu nih Ustadz nih. Nah, mungkin pertanyaan pertama Ustadz, berapa tahun Ustadz Hamzah mengenal Arafamina? Ini sudah berlangsung lama sebetulnya, sampai saya lupa berapa tahunnya. Yang saya ingat pada waktu itu saya ketemu dengan beliau ini di hotel di Madinah. Itu sekitar tahun 2016 mungkin. Sejak itu kita intens berkomunikasi. Langsung sejak pertemuan itu kita menjalin kebersamaan dalam melayani jamaah. Dan saya waktu itu bukan siapa-siapa, saya hanya orang yang tidak dikenal di dunia umroh. Setelah bertemu dengan Arafamina, ya Masya Allah, kita sama-sama maju, sama-sama terus melayani jamaah sampai pada detik ini. Mungkin berarti sudah sekitar berapa tahun? 2016? 2016-17 itu. Baik Ustadz, tadi kan sempat diceritakan terkait awal cerita bertemu dengan Arafamina. Nah, saat di sana ini kan Ustadz Hamzah ini kan banyak sekali peranannya
mungkin ruang lingkupnya jauh lebih banyak ketika melayani jamaah di Arab Saudi, begitu Iya, ya Ustaz nggih. iya. Nah, saat melayani itu apakah ada kisah menarik gitu Ustaz ketika Ustaz menjalankan tugas di Arab Saudi? Apa ya? Sebenarnya tugas-tugas itu sudah kita bagikan, masing-masing punya job, karena kita adalah satu kesatuan tim. Ada yang tim melayani jamaah di hotelnya, ada yang menemani belanjanya, mutawifnya, tour guide-nya, menemani umroh. Tapi pernah pada suatu hari kedatangan jamaah Romani Arafah Mina, banyak sekali yang datang nih, berapa bus gitu, sampai kita kekurangan tim. Akhirnya saya sendiri yang turun untuk melayani jamaah sebagai mutawifnya, sebagai tour guide-nya, karena kekurangan guide sudah nggak ada lagi, siapa lagi, udah saya ada. Dan saya sudah lupa sebetulnya udah menjadi guide itu, tapi kita tetap berusaha memberikan pelayanan ke jamaah. Saya yang mengantarkan dia membelanja emas, beli emas, sampai pada akhir kepulangan saya diberikan emas yang di Masya Allah. karena mungkin dia berterima kasih, kita sudah melayani, sudah menemani, sudah akrab selama 9 hari. Pada akhir kepulangan itu saya diberikan emas yang saya antar, ya beli itu. Dan ada juga satu kisah jamaah kali ini mengharukan mungkin ya. Memang saya tidak menemani jamaah ini. Ada suami istri berangkat umroh, saya lupa namanya. Qadarullah, suami ini diberi ujian sakit di sana, sakit keras sampai beliau dijemput ajalnya di sana, di Makkah. Saya termasuk yang turun langsung untuk memberikan pengurusan jenazah itu. Kita bolak-balik KJRI, kemudian dimasukkan di dalam Masjidil Haram, dan kemudian disolatkan oleh orang banyak, Bapak ini di situ. Dan saya yang memandikan pada waktu itu. Teman-teman yang lain pada sibuk semuanya, tidak ada. Hanya saya memandikan bersama satu orang Arab dari muasasah juga, mandikan beliau Bapak ini. Singkat cerita, kita pulang ke hotel, memberitahukan istri juga ikut. Bapak sudah meninggal dunia. Ibu sedih sekali kan waktu itu. Ibu nih, ya Allah, gimana saya mau ngasih tahu anak saya di Indonesia, bapaknya sudah meninggal gitu. Kepikiran terus. Ya kita hibur. Akhirnya pada hari kepulangan, ibu ini pulang ke Indonesia juga dalam kondisi masih sedih ya. Nah, kok bisa gitu? Qadarullah juga ibu ini meninggal di atas pesawat. Menyusul suaminya ketika pulang dari umrah itu. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa saya lupa gitu ya. Saya membantu menguruskan jenazah, memandikan, menyolatkan, menguburkan sendiri. Kemudian istrinya juga ikut meninggal ketika sudah balik ke Surabaya. Jadi saya gimana anaknya di bandara ketika menyambut. Tapi mungkin itu adalah yang terbaik ya, Allah pilihkan untuk dua orang ini. Mudah-mudahan itu hamba-hamba pilihan Allah. Amin ya Allah. Dua-duanya meninggal dalam kondisi paling baik ya. Itu mungkin paling berkesan bagi saya di dalam melayani, berinteraksi dengan jamaah. Ada banyak kisah sih, tapi ini yang paling saya ingat ya. Harus bisa multitasking ya Ustaz, Iya, kalau harus. sudah berada di sana begitu nggih. Apalagi berkaitan dengan regulasi-regulasi di sana ya. Kan kita tidak hanya berhadapan dengan jamaah, tapi kita juga berhadapan dengan pemerintahan setempat, mengikuti alur dan aturan-aturan yang mereka buat. Nah, itu tidak sama dengan kita gitu. Jadi memang harus ada orang di lapangan seperti itu demi kelancaran aktivitas ibadah jamaah umroh. Jamaah Indonesia itu juga saya dengar itu dermawan gitu ya. Di sana itu sangat-sangat betul. Tidak perhitungan banget gitu ya. Kalau sudah di Arab Saudi itu udah beli emas, beli oleh-oleh itu, terutama dalam belanja ya. Makanya pedagang-pedagang sana itu sangat suka dengan jamaah Indonesia. Sampai mereka belajar bahasa kita, bahkan pembayaran dengan uang rupiah juga diterima. Karena memang kita ini urusan belanja nomor satu dah. Nomor satu. Dan paling dermawan. Jadi ada cerita ya, masalah kedermawanan orang Indonesia inilah ya. Makanya jamaah-jamaah kita itu bisa terlayani dengan baik mungkin karena kedermawanannya juga ya. Nah, kalau jamaah-jamaah yang lain itu Mas, misalnya jamaah dari, kita nggak usah sebut negara, orang dari jamaah Afrika Utara lah ya. Kalau mereka datang di hotel yang sama dengan kita gitu ya. Kalau kita bareng datangnya, kita yang dilayani Mas. Ya dia nggak
nggak terlalu dihiraukan. Jadi angkat koper sendiri, sedangkan kita udah diangkatun kopernya, sudah dipersilahkan ke tempat makan, sudah ditaruh di koridor kamar kita. Karena mereka tahu kita ngasih duit. Karena kedermawanan. Kalau yang lain mungkin enggak, saya nggak tahu ya. Dan itu setiap hari ya kayak begitu. Kalau kita datang pasti kita didahulukan. Itu karena efek positif dari kedermawanan tadi. Kedermawanan Indonesia. Oke. Dermawan apa nggak tahu saya ini namanya. Dermawan berarti di Arab Saudi juga menyambutnya sangat-sangat positif. Sangat gitu positif. Jadi jemaah Indonesia ini punya tempat tersendiri dah di hati orang-orang Arab Saudi. Saudi, baik. Ustadz Hamzah, tadi kan sempat ya sudah cerita terkait pengalaman-pengalaman, cerita-cerita menyenangkan, kemudian menyedihkan dan juga yang lucu begitu nggih, Ustadz nggih. Nah, mungkin ini saya sudah sampai begitu Ustadz di pertanyaan terakhir ini Ustadz. Ustadz Hamzah ini kan orang yang sangat luar biasa begitu ya. Orang yang tadi saya dengar ceritanya itu nggak perhitungan sekali. Ustadz Hamzah itu kalau misalkan di kondisi yang sudah crowded gitu ya, sudah nggak ada yang bisa ngehandle, langsung turun langsung gitu ya Ustadznya. Multitasking sekali begitu ya Ustadz Hamzah ini. Jadi bisa terpaksa. Harus turun terpaksa demi jamaah. Jadi pelayanannya mulai dari pelayanannya itu maksimal sekali. Multitasking, kemudian maksimal dan profesional sekali. Nah, kok bisa Ustadz? Apa ada tips begitu untuk mungkin untuk pemirsa Arafamina sendiri, bagaimana sih menjadi seseorang yang bisa sebegitunya begitu Ustadz, maksimal itu, bahkan tadi nggak tidur gitu ya 7 hari gitu ya, mungkin hanya tidur di sela-sela kesibukan begitu nggih Ustadz nggih, ketika mungkin ada sedikit waktu gitu baru bisa tidur gitu ya. Apa yang menjadi mungkin tips atau trik atau apa yang menjadi semangat Ustadz untuk bisa melakukan hal seperti itu Ustadz? Yang pertama tentu saja kan ya ini kan urusan ibadah ya. Kalau sudah urusannya ibadah itu kan kita berkata tentang pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka kita harus tanamkan juga pada diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu walaupun kita tidak langsung, kalau saya tidak langsung tawaf, tidak langsung sa'i, tapi apa yang kami lakukan itu adalah mendapatkan nilai pahala yang sama dengan orang yang kami bantu melakukan ibadah. Jadi saya berpikir, wah, berapa ribu orang yang sudah kita permudah dengan memberikan servis seperti ini. Maka seperti itulah insya Allah yang kita dapatkan nilai pahalanya. Mandala ala syai'in falahu mislu ajri fa'ilihi. Gitu ya. Nah, barang siapa yang menunjukkan tentang satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti itu. Ini baru menunjukkan bagaimana kalau kita langsung membantu orang melakukan ibadah, maka kita insya Allah berhusnuzon mendapatkan pahala yang sama. Itu yang pertama. Dan terus adalah ruhnya adalah semangat untuk beribadah tentunya. Untuk beribadah. Iya. Kemudian kita harus juga meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia. Bahwa apa yang kita lakukan berupa kebaikan ini juga akan mendapatkan imbalan kebaikan yang sama ya. Dari orang ataupun pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang sia-sia di sisi Allah ya. Ya, kemudian apalagi ya menjadi motivasi saya harus terus semangat memberikan pelayanan, kemudian semangat melayani. Di bawah saya, Mas, itu banyak orang yang harus mendapatkan penghasilan nafkah yang dengan itu dia menafkahi keluarganya. Gitu kan. Kalau kita tidak bekerja keras, tidak berusaha, kemudian kita ditinggalkan oleh jamaah, ditinggalkan oleh orang, maka orang-orang ini juga akan terimbas di bawah-bawah saya. Di situ ada mutawif yang jumlahnya banyak, ada 10 orang mutawif, kemudian ada anak-anak yang di hotel, kemudian di bandara, yang semuanya kita itu sekitar 17 orang ya, atau 20 orang yang freelance juga termasuk. Ada 20 orang yang harus tetap bergerak dan hidup. Nah, 20 orang ini dia memberikan nafkah kepada keluarganya masing-masing, anggap 5 orang, ibunya, bapaknya, dan anaknya. Jadi 20 kali 5 sudah berapa orang itu perputarannya. Jadi itu juga membuat saya harus
tetap sabar, apapun tantangannya. Ini bukan untuk saya, tapi ini untuk orang-orang yang ada di dekat saya, di belakang saya gitu. Di samping tadi kita membantu orang ya, jamaah. Nah, itu mungkin yang paling mendorong kita harus tetap menjalani ini dengan kesabaran. Dan Allah juga sudah berjanji ya, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, Allah diberikan dia pahala tanpa batas. Jadi tidak ada batasnya pahala orang sabar itu. Terserah Allah mengasihi. Itu dorongan-dorongan spiritualnya juga harus tetap. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Pemirsa Arafah Mina TV, luar biasa. Mungkin tadi sempat dijelaskan ya Ustadz, ya, berarti yang menjadi dorongan terbesar itu yang pertama memang ketika kita membantu, apalagi membantu jamaah yang umroh begitu ya di tanah haram begitu ya, di Baitullah pasti akan mendapat ganjaran yang sama begitu ya ketika kita membantu berbuat baik seperti itu. Saya berpikir ini jamaah umroh Arafah Mina 50.000 setahun, amin ya kan? Saya mendapatkan pahala 50.000 orang umroh kan, luar biasa sekali. Nggak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Seperti itu. Baik, Masya Allah Ustadz, kelihatannya kita sudah sampai begitu Ustadz di ujung talk show kali ini. Terima kasih Ustadz sudah mau hadir dalam AM Talk Show kali ini. Pemirsa Arafah Mina sekalian, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Arafah Mina TV. Selamat bertemu di video selanjutnya. Saya Iqbal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.